Shalom Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan. Puji Tuhan kita bertemu lagi dalam kuliah yang sesi yang kedua, pertemuan kedua dalam teknologi pendidikan. Ya Bapak Ibu ya, hari ini kita mau belajar melanjutkan dari kuliah kita sebelumnya, teknologi pendidikan. Terima kasih untuk Bapak Ibu yang sudah mengumpulkan tugas pada pertemuan pertama. Ya, kita akan masuk saat ini kepada pertemuan kedua. Oke, oke. Di pertemuan kedua ini, Bapak Ibu, kita akan belajar dua bab sekaligus, ya. Tapi bab ketiganya, tidak akan selesai karena banyak ya materinya. Seperti itu. Nah, learning objective hari ini, Bapak Ibu, yang pertama adalah kita bisa mengetahui tentang falsafah, visi, misi, dan tujuan teknologi pendidikan dan learning outcome. Setelah kita menyelesaikan pertemuan kita pada hari ini, ya, Bapak Ibu, diharapkan untuk membuat video tentang teori belajar dan diupload di YouTube, gitu ya Bapak Ibu ya. Diupload di YouTube. Adapun tujuannya supaya Bapak Ibu terbiasa untuk menggunakan teknologi, salah satu teknologi yang sampai hari ini masih cukup ngetren dan dipakai oleh orang tua maupun kalangan tua atau muda, itu YouTube ya. Nah, seperti itu. Jadi Bapak Ibu harus merekam, nanti tujuannya merekam Bapak Ibu di dalam teori belajar, di dalam menjelaskan tentang teori belajar, seperti itu. Nah, ini adalah peta konsep yang akan kita pelajari Bapak Ibu ya. Yang pertama adalah falsafah teknologi pendidikan, terus kita akan belajar visi, misi teknologi pendidikan, tujuan teknologi pendidikan. Seperti itu. Nah, kita akan masuk ke dalam yang pertama, yaitu falsafah teknologi pendidikan. Dalam sumber lainnya dinyatakan bahwa falsafah teknologi pendidikan adalah agar setiap orang diberi dan memperoleh pendidikan seoptimal mungkin dan prosesnya berjalan sebaik mungkin menggunakan aneka proses dan sumber selaras sesuai dengan kondisi pribadi dan lingkungan sehingga tercapai masyarakat belajar dan berpengetahuan hasil perencanaan. Jadi Bapak Ibu, ketika kita sebagai guru ya, kita harus menyusun strategi pembelajaran, maka ada kuliahnya ya, strategi pembelajaran biasanya seperti itu. Dan setelah kita ada kuliah strategi pembelajaran, tentunya diperlukan suatu teknologi untuk mendukung kegiatan belajar mengajar. Seperti itu ya Bapak Ibu ya. Dalam hal ini kita menggunakan berbagai teknologi yang ada untuk supaya tujuan pendidikan dapat tercapai dengan baik. Nah, kira-kira seperti itu. Ya. Terus visi teknologi pendidikan dalam hal ini adalah untuk terwujudnya berbagai pola pendidikan dan pembelajaran dengan dikembangkannya dan dimanfaatkannya aneka proses dan sumber belajar sesuai dengan kondisi dan kebutuhan. Oke, ini adalah visi teknologi pendidikan. Bapak Ibu, sumber ketika kita menggunakan teknologi pendidikan ini seperti hari ini ya, kita bisa memakai beberapa sumber. Saya akan coba buka ya, sumber yang bisa kita dapatkan Bapak Ibu ketika kita melakukan riset atau ketika anak-anak kita melakukan riset seperti itu. Bapak Ibu boleh catat ya, di catatan Bapak Ibu kalau Bapak Ibu punya ya. Saya akan coba buka. Biasanya saya juga minta anak-anak saya di sekolah ya, itu anak-anak didik saya untuk mencatat seperti itu ya Bapak Ibu ya. Dan juga bukan hanya mencatat, di sini juga melakukan riset ya, yaitu dengan cara sebagai berikut. Nah,
Yang pertama, kita ada namanya primary research, Bapak Ibu ya. Primary research itu sumber-sumber yang didapatkan dari langsung, ya biasanya langsung atau melakukan observasi seperti itu ya. Heeh. Sebentar ada yang masuk nih Bapak Ibu. Oke, siap. Udah ya. Yang pertama adalah Bapak Ibu bisa lihat di sini primary research atau ketika Bapak Ibu juga mau melakukan menyusun skripsi, mau menyusun tesis ataupun menyusun apapun, metode ini boleh dipakai. Yang pertama adalah interview. Bapak Ibu menginterview ya orang yang tersangkut dengan topik Bapak Ibu ya, dengan memberikan pertanyaan-pertanyaan yang sifatnya kualitatif seperti itu ya, pertanyaan-pertanyaan yang sifatnya benar-benar menunjuk pada kualitas dari topik yang Bapak Ibu sedang selidiki seperti itu. Interview yang pertama ya, insert the name of user, maksudnya siapa yang mau diinterview ya, terus juga harus siapkan pertanyaan-pertanyaannya dan juga transkrip dari interviewnya akan dimasukkan di dalam lampiran, appendices itu lampirannya Bapak Ibu ya. Terus primary research juga bisa survei ya, Bapak Ibu bisa menggunakan survei. Dalam hal ini bisa menggunakan Google Form ya, survei menggunakan Google Form ya, juga harus dilampirkan di lampiran hasilnya. Terus juga Bapak Ibu bisa menggunakan observasi ya, observasi secara langsung Bapak Ibu catatkan prosesnya, hasilnya bisa berupa flowchart ya, hasilnya juga bisa berupa apa namanya Bapak Ibu bisa catat gitu ya, alur kerjanya seperti apa, seperti itu. Nah, yang selanjutnya adalah ini semua berbicara tentang primary research ya. Sampai sini ada pertanyaan Bapak Ibu, primary research silakan. Ya, apakah ada pertanyaan untuk primary research? Tidak ada kan? Jelas ya, ya primary research ada 3. Yang pertama adalah interview, survei, dan observation. Ya, interview, wawancara ya Bapak Ibu ya. Terus kita akan selanjutnya kita akan bentar, saya buka dulu ya. Secondary research bisa dilakukan dengan cara dari buku-buku yang ada Bapak Ibu ya. Apalagi Bapak Ibu menulis skripsi, tesis dan sebagainya, harus sumber bukunya harus banyak. Dan juga jurnal ilmiah ya, terus juga bisa juga dari majalah, dari website, dari YouTube. Nah, ini ya. Jadi secondary research itu adalah dari sumber tidak langsung. Maksudnya dari buku, jurnal, majalah, dan sebagainya ya. Dan juga website, YouTube. Nah, ini adalah tentang sumber-sumber yang bisa kita gunakan di dalam kegiatan belajar mengajar. Nah, kembali ke sini ya. Selain dari sumber-sumber tadi, bagaimana cara mencarinya, Pak? Nah, ini yang jadi masalah. Contohnya adalah ketika kita mau membuat survei, kita bisa menggunakan Google Form. Ya, Bapak Ibu tinggal klik di sini, ya, terus kita tinggal klik Google Form, dibuat. Nah, Google Form seperti ini. Ya. Setelah itu, Bapak Ibu bisa membuat di plus, ini ya. Nanti saya akan kasih cara-caranya menggunakan Google Form. Nah, ini bisa disurvei ya. Kalau survei ya seperti ini ya. Bapak Ibu menggunakan Google Form sangat baik sekali ketika kita melakukan survei, atau kalau kita penelitian kita adalah kuantitatif untuk statistika, kita butuh data seperti ini ya. Nah, ini mungkin sebentar saya coba cari apakah disertasi atau ini saya masih di sini. Ya, ini contohnya ya. Media pembelajaran ibadah online multimedia. Ini contohnya, kita lihat. Ya, ini ya, ini contoh ketika kita membuat Google Form yang sudah jadi ya Bapak Ibu di sini. Nah, ini ada sangat setuju, setuju, kurang setuju, tidak setuju, sangat tidak setuju. Nah, ini adalah contoh pemakaian dari Google Form. Ya, Bapak Ibu. Ini tentang multimedia terhadap penyampaian khotbah.
Nah, nanti direspon, Bapak Ibu tinggal lihat hasilnya, diresponnya. Nah, ini contohnya jenis kelaminnya apa, ya kelihatan, dan juga jawabannya seperti apa, kelihatan, ya. Terus kita tinggal download saja dari Google Form ini, dari surveinya tadi kita download, dan akhirnya kita proses dengan tes PSS, ya, atau dengan software yang lain untuk mendapatkan statistikanya. Seperti itu, ya. Itu adalah penggunaan teknologi menggunakan Google, dalam hal ini Google Form, ya. Terus jadi artinya apa? Ketika kita mau supaya dengan teknologi pendidikan kita menggunakan berbagai sumber teknologi untuk supaya tujuan pendidikan dapat tercapai. Seperti misinya adalah dilakukan pendekatan integratif pembangunan bidang pendidikan dan pengembangan sumber daya manusia. Yang kedua, tersedianya tenaga ahli untuk mengelola dan melaksanakan kegiatan. Jadi yang paling mudah ya sekarang ini ya kita semua menggunakan Google ya Bapak Ibu ya. Kebanyakan sekolah-sekolah hari ini menggunakan Google. Ya entah itu Google Classroom seperti hari ini ya kita menggunakan Google Meeting ya. Kalau mau pakai Google Classroom boleh juga, cuman saya harus minta izin ke admin ya, Pak Dentus, apakah boleh menggunakan akun saya seperti jadi langsung tuh Bapak Ibu ya, ketika saya menggunakan tugas kayak tugas kemarin itu ya itu langsung masuk ke sini apa namanya ke database saya gitu ya, jadi gampang ya mengelolanya. Tujuan utama teknologi pembelajaran adalah untuk memecahkan masalah belajar atau memfasilitasi kegiatan pembelajaran. Jadi difasilitasi dengan teknologi yang ada. Ya, oke, itu selesai Bapak Ibu ya. Karena kita sudah lihat falsafah teknologi pendidikan ini ya. Jadi kita menggunakan segala teknologi yang ada seoptimal mungkin supaya proses belajar mengajar berjalan dengan baik gitu ya. Terus kalau visinya ini ada beberapa visinya, terwujud pola pendidikan dan pembelajaran dengan dikembangkannya dan dimanfaatkannya aneka proses. Jadi proses apapun dilakukan dan sumber belajar sesuai dengan kondisi dan kebutuhan, sesuai dengan kondisi dan kebutuhan. Misalnya kemarin itu Bapak Ibu membuat mind map, betul kan? Nah, tetapi membuat mind map-nya nggak bisa pakai Miro kemarin ya. Terus, aduh susah nih Pak pakai Miro. Ya udah digambar gitu ya, nggak masalah ya. Nah, ini contoh yang kemarin Bapak Ibu teknologi pendidikan. Sebentar ya, silakan Ibu atau Bapak. Ada yang Iya Pak, selamat sore. Iya. Apa minggu lalu itu saya tidak tahu bullying, tidak dapat ya apa maksudnya saya tidak ikut mata kuliah ini. Oh ya Jadi nggak apa-apa. ketinggalan tentang tugasnya nanti bisa apa saya kirimkan begitu Pak. Oh ya, membuat mind map saja Bu untuk bab Oh, gitu. satunya ya. Adapun Oke, materi terima kasih kuliahnya nanti Pak. saya kasih ya. Baik ya. Oke, kita langsung bab 2 ya Bapak Ibu ya. Apa namanya? Ini yang justru intinya di bab 2. Nah, di intinya di bab 2 ini nanti Bapak Ibu membuat YouTube. Waduh, nanti jadi terkenal nih. Jadi YouTuber. Belajar jadi YouTuber nggak apa-apa ya Bu ya. Siapa tahu viral. Ya kan? Pak, umur saya sudah lebih dari 50 tahun, Pak, setengah abad gitu ya. Waduh, Bapak apa namanya macam-macam aja meminta saya untuk menjadi YouTuber. Nggak apa-apa Bapak Ibu belajar khotbah ya secara online ya, belajar mengajar juga apa namanya cara mengajar yang baik juga bisa ya, salah satunya lewat YouTube. Bapak Ibu rekam, Bapak Ibu pahami saya mana kelemahannya gimana gitu ya. Kita namanya belajar seperti belajar sepeda, pasti jatuh ya, pasti ada luka-luka ya, nggak langsung berhasil gitu ya. Nah, jadi kalau misalnya kita jatuh, jangan dimarahin juga anak-anak kita ketika dia belum bisa gitu ya, Bapak Ibu ya. Oke, kita langsung lanjut Bapak Ibu perkuliahan kita di bab ketiga ya, bab ketiga di mana ini adalah intinya
Ya, kita akan belajar apa, Pak? Yang pertama adalah learning objektifnya, menjelaskan landasan teoritis teknologi pendidikan, menjelaskan teori belajar dan pembelajaran. Yang ketiga, menjelaskan teori komunikasi dan informasi. Yang keempat, menjelaskan teori manajemen dan ekonomi. Dan learning outcome-nya yang tadi ya, membuat video teori belajar dan diupload ya, dan diupload di YouTube. Nah, di channel Bapak Ibu sendiri nanti kita saling apa ya, subscribe ya kan. Wah, pengikutnya, followernya ternyata banyak nih Bapak Ibu ya, setidaknya yang ikut kuliah di sini jadi followernya. Oke, kita lanjut masuk ke sini. Saya akan masuk ke current slide ya. Ini dia mind map kita. Yang pertama, landasan teori teknologi pendidikan. Ada teori belajar dan pembelajaran. Kita mau belajar yang ini dulu. Ya, teori belajar. Ada teori belajar behaviorisme, ada kognitif, ada humanisme, ada cybernetik, ada konstruktivisme. Oke. Jadi saya catat dulu Bapak Ibu ya sebentar. Di materi juga sudah ada, tetapi saya ingin Bapak Ibu memilih ya, teori mana nih yang Bapak Ibu mau sajikan ya. Behaviorisme gitu ya, mau jelaskan di YouTube gitu. Yang mana ini ya, teori belajar kognitif ya, kognitif. Sebentar ya. Teori belajar sibernetik. Terus humanisme belum ya? Humanisme, oke. Ada yang masuk lagi sebentar. Oke. Nah, ini dia. Jadi ada 1, 2, 3, 4, 5 teori belajar yang kita akan pelajari Bapak Ibu semuanya. Yang pertama adalah teori belajar behaviorisme, kognitif, humanisme, sibernetik, dan juga konstruktivisme ya. Teori belajar konstruktivisme. Oke. Nah, hari ini Bapak Ibu, seperti yang saya sampaikan juga di setiap perkuliahan saya minta Bapak Ibu yang aktif, ya bukan lagi guru atau dosen yang menjadi dewa, tanda kutip yang ahli segalanya, tidak ya, tapi Bapak Ibu yang harus memilih, gitu ya. Dari kelima teori ini Bapak Ibu mau pilih yang mana, gitu ya. Terus Bapak Ibu mulai lihat di materi yang ada. Ini materinya untuk hari ini, saya materinya dari sini Bapak Ibu yang baru datang ya. Terus Bapak Ibu boleh langsung recording. Wah, ya di record ya, pakai apa namanya, menjelaskan teori belajar behaviorisme ini, hasil riset Bapak Ibu dijelaskan, teori belajar kognitif, humanisme, sibernetik, konstruktivisme. Seperti itu. Oke, nah, sebagai contoh, saya akan coba kasih contoh ya. Kita mau belajar teori belajar. Salah satu teori belajar ini dia. Ini ada prinsip-prinsip belajar. Kita cek dulu. Nah, ini kita akan membahas ada 4, tadi 5 ya. Masih kurang 1 ya. Oke, yang pertama adalah teori belajar dalam aliran behaviorisme. Ya, paham behaviorisme berkonsentrasi pada studi tentang tingkah laku yang dapat diamati dan diukur. Ingat, kata sini adalah studi tentang tingkah laku, behavior sesuatu ya, behavior dari para murid kita. Nah, teori belajar behaviorisme menjelaskan bahwa pikiran merupakan kotak hitam yang tidak dapat diamati. Pikiran sulit diamati, tetapi oleh karenanya teori ini mengabaikan proses berpikir yang terjadi dalam pikiran. Nah, ini tentang behaviorisme ya. Terus satu lagi teori belajar dalam kekristenan ya, teori belajar dalam pandangan Kristen. Teori, karena kita kan guru pak ya. Dalam pandangan Kristen. Nah, ini ya, Bapak Ibu, ini adalah topik-topiknya yang Bapak Ibu harus bahas. Materinya di sini saya ulang karena ada yang baru datang. Ya.
silakan nanti tugasnya adalah membuat YouTube ya Bapak Ibu membuat video dan diupload di YouTube. Oke. Nah, teori belajar behaviorisme ini kata kuncinya adalah tadi tingkah laku dapat diamati dan diukur. Mengapa tingkah laku? Karena tingkah laku itu ternyata hasil dari pikiran gitu ya kan. Kalau di kita kan wujud dari pikiran akhirnya masuk ke perkataan ya, perkataan akhirnya juga sering mengatakan itu biasanya juga melakukannya gitu ya, bukan hanya dikatakan tapi juga dilakukan sebagai sebuah tindakan. Jadi tingkah laku gitu ya. Paham behaviorisme berarti tingkah laku underline-nya ya yang di kata kuncinya. Nah, dia menganggap bahwa pikiran sulit diamati seperti itu. Nah, lanjut. Teori belajar dalam aliran behaviorisme ada teori pengkondisian yaitu oleh Pavlov, terus teori koneksisme oleh Thorndike, terus juga teori pengkondisian operan oleh Skinner, dan juga teori pembiasaan asosiasi dekat oleh Guthrie. Boleh keempat-empatnya dibahas gitu ya. Nah, ini Bapak Ibu tolong ini slide-nya tidak lengkap gitu ya. Bapak Ibu cari tahu teori pengkondisian oleh Pavlov seperti apa, teori koneksionisme oleh Thorndike seperti apa, ya teori pengkondisian operan oleh Skinner seperti apa, ya, dan juga teori pembiasaan asosiasi dekat oleh Guthrie seperti apa. Bisa Bapak Ibu? Oke, kita mau berbagi tugas dulu, lalu Bapak Ibu isi ya. Di sini ada, sebentar saya coba lihat. Bentar. Manage coaching layout. Oke, sudah. Oh, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 ada 11 orang ya. Bapak Ibu tolong pilih ya di sini Ibu Deborah memilih teori belajar apa? Saya itu teori kognitif aja, Pak. Kognitif, oke baik. Ya, Ibu Deborah ya. Terus Ya. Ibu Dian, teori belajar apa? Halo Ibu. Halo Pak, konstruktivisme Pak. Konstruktivisme, Ya. oke. Ibu Dian gitu ya. Oke, Ibu Dian Tiwati ya, teori belajar yang mana Bu? Ya, Tidak bisa double ya Pak? satu aja. Oh, satu. Pilih satu saja. Teori belajar sibernetik. Sibernetik, wow luar biasa ya. Dianti Wati, oke. Ibu Kartiana memilih teori belajar yang mana Bu? Kognitif Pak. Kognitif juga, oke boleh. Kartiana. Oke, Ibu ini namanya berbeda ya. Nico Ronald Steven, Ibu siapa Bu? Ibu Yunika. Oh Yunika, ya Ibu Yunika gimana Bu? Yang mana? Kognitif aja deh. Kognitif juga, oke. Ibu Yunika. Ya, Ibu Erlin, halo Ibu Erlin. Halo Bu. Masih di mute Bu? Halo Ibu Erlin. Oke, Ibu Winda. Halo Ibu Winda. Ibu Winda ada di tempat kah? Halo Ibu Winda, tidak ada ya. Bapak Elianus Waru. Halo. Bapak Elianus. Halo. Halo. Oke ya, belum terhubung. Ibu Elizabeth. Halo Ibu Elizabeth. Ibu Elizabeth, halo. Oh, Ibu Erlin sudah siap. Ibu Erlin boleh
Iya Pak, Mau saya teori yang saya mana? behavior Pak. Maaf tadi pas Bapak manggil HP-nya nggak bisa bergerak, dipencet kok nggak bisa. Wis. Padahal kedengaran. Ya, ya. Teori belajar yang mana, Bu? Yang behavior Pak pertama. Behavior. Oke. Iya. Erlin. Pak Elianus mau teori belajar yang mana, Pak? Halo, Pak? Halo Pak, Iya, teori belajar yang mana kah yang dipilih? behavioristik Pak. Behavior. Mantap. Ya, Elianus. Oke. Tinggal Bu Temi. Halo, Bu Temi. Halo, Bu. Oh, kok nggak ada suara, Bu? Kenapa ya? Bu Temi nggak ada suara, Bu. Oh, masih, Bu? Masih. Oh, Bu Vinda. Vinda, ya. Nyetir soalnya Pak, nih ke tempat praktek Pak. Kenapa, Bu? Bu Vinda, kenapa, Bu? Halo, Halo, iya. halo Pak. Ya. Maaf Pak, lagi Oh, di lagi nyetir, Pak. lagi nyetir. Oh, ya. Ya, ya. Baik, Bu. Bu Vinda, silakan. Ibu Temi, ayo. Bu Temi, suaranya nggak ada, Bu. Bu Temi, suaranya nggak ada. Mungkin boleh live dulu, terus baru masuk lagi, Bu. Gitu ya. Di close dulu, terus baru masuk lagi. Biasanya gitu. Oke. Dicoba lagi. Oh, ya. Sudah semua ya, Bapak Ibu ya. Ada beberapa yang belum, nanti tinggal dipilih saja teori belajar yang mana. Ya, sekarang boleh Bapak Ibu menggunakan presentasi yang materi yang sudah saya berikan, terus Bapak Ibu kembangkan, ya, terus lalu di record Bapak Ibu ya, di record ya. Oke, Bu Temi boleh open mic. Waduh, nggak ada suara loh, Bu. Mic-nya kenapa ya? Oh, boleh ditulis, Bu, di chat-nya. Oh, gitu. Boleh ditulis saja mungkin sementara. Nggak kedengaran apapun nih, Bu. Ya, Bu Kartiana gimana, Bu? Shalom Pak. Iya, Bu Kartiana gimana, Bu? Waktu kita membuatnya sampai kapan, Pak? Kita Ini baru untuk kita. Jadi kita teori belajar behavior itu Ibu baca terus langsung rekam aja, gitu ya. Oh gitu. Oh, kan Ibu baca di materi itu, terus Ibu rekam tuh. Mungkin kalau ada handphone yang lain boleh langsung direkam atau pakai handphone yang ini juga untuk record gitu ya. Kalau yang handphone yang ini berarti Ibu harus off kamera. Semuanya off kamera, terus Bapak Ibu semuanya rekam, terus diupload di YouTube. Nanti masukin tugasnya adalah memasukkan link YouTube-nya justru. Jadi kita saling subscribe. Oke, bisa? Jadi saling subscribe, terus juga Bapak Ibu boleh. Maaf Pak, kayaknya masalah saya pilih. Oh ya, Bu Temi teori behaviorisme. Iya nih Bu Temi, padahal saya mau dengar suaranya Bu Temi nih. Waduh. Iya. Temi, ya. Sip. Oke, humanisme belum ada nih. Berarti tadi Bu Vinda ya. Bu Vinda humanisme ya, Bu? Bu Vinda kan dokter. Iya, tunggu satu. Bu Elizabeth juga. Izin, Pak. Iya, ya gimana Bu? Bu Elizabeth pilih yang? Iya, agak mungkin jaringan kami ya Pak Tommy agak susah saya. Jadi saya agak lambat ya Pak Tami, agak lemot. Ya nggak apa-apa Bu. Dari tadi agak susah kebuka, baru kebuka. Terima kasih. Ya materinya ada di ini saya sudah sharekan di chat ya Bu. Ya, saya sudah sharekan. Terus tugasnya hari ini Bapak Ibu membuat presentasi di YouTube. Nah, bukan di PowerPoint ya. Bapak Ibu presentasi materi-materi teori belajar, behaviorisme. Ibu Vinda, Bu humanisme. Terima kasih Bu Vinda ya. Terus juga teori-teori yang lain ya. Nah, Bu Elizabeth pilih teori yang mana, Bu? Ada behaviorisme,
Oh, pandangan Kristen belum ya, Bu ya? Kognitif, Teori belajar dalam kognitif gampang lah. Bapak. Oh, kognitif. Nggak ada yang pandangan Kristen nih. Ya udah, Bu Elizabeth, kognitif. Berikut adalah 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 11 orang ya. Hasilnya ini ya, Bu. Nah, ini untuk yang kedua ya. Oke, Bapak Ibu boleh off cam. Terus sekarang saya berikan waktu sekitar apakah cukup 40 menit untuk recording? Cukupkah Bapak Ibu untuk menjelaskan teori-teori tadi dan materi yang saya berikan? Kalau mau dikembangkan materi yang saya berikan lebih baik lagi. Oke, boleh off cam Bapak Ibu ya. Ya silakan kalau ada pertanyaan. Ya, sebentar, saya butuh waktu untuk save dulu. Ini teknologi pendidikan. Pendidikan tugas 2. Oke, sudah. Tadi ada yang celung, Ibu Niko Ronald Steven Ya. Kisek. Iya Pak, saya Ya. mau tanya, ini langsung dikirim ke YouTube-nya, terus Linknya. iya Ya, langsung. iya, langsung kirim, langsung upload ke YouTube. Jadi nanti buat kenang-kenangan anak cucu ketika misalnya Ibu Niko Ronald Steven Kesek ya, wah udah pernah tampil di YouTube. Ya gitu ya, Bu Temi juga ketika Makasih Pak. cucu-cucunya lihat ya itu oma saya itu. Khotbah. Gitu ya. Silakan Bapak Ibu boleh nggak usah pakai kamera, tidak masalah, di off cam saja, dan Ibu boleh langsung recording. Saya akan, sekarang waktunya 18.35, saya akan set waktu sekitar 45 menit, Bapak Ibu boleh mulai. Untuk recording yang saya butuhkan adalah YouTube link. Saya minta YouTube link. Oke, saya off kamera juga dan saya juga matikan mic ya Bapak Ibu selama 45 menit. Saya berharap Bapak Ibu sudah selesai. Oke, timer saya nyalakan 45 menit. Oke.
Iya, Bu. Fir Bu Vinda, kenapa, Bu? Bisa dibantu, Bu Vinda? Mic-nya masih off. Enggak, link YouTube-nya di-share ulang di grup atau di ini, Pak. Soalnya saya baru datang ya, Pak, di ini di tempat praktek. Oh, gitu. Materinya berikut, Bu. Nah, ini saya di-share ada ya. Nah, nanti Ibu buat YouTube, Ibu upload sendiri di YouTube, terus pas sudah di-upload, linknya share saya. Itu ya. Di mana sih? Di mana, Pak? Aduh, di-share di grup aja deh, Pak. Di grup yang WA aja, Pak. Nggak bisa dibuka ini ya, Pak. Nggak punya, Bu, saya. Aduh. Grup WA nggak punya, Bu. Dosen nggak punya grup WA. Nggak punya grup WA. Oh ya, ini. Loh, ini di grup WA ada, tapi nggak ada di YouTube-nya. Maksudnya link YouTube-nya nggak ada ya. Justru Ibu buat YouTube. Ibu record. Oh, kirim maksudnya. Terus materi buat sendiri. Materinya itu Ibu kan pilih humanisme. Slide-nya udah ada di situ, humanisme, Bu. oh, slide-nya sudah dibagi sama Pak ini. Iya, Pak, di chat. di chat. Mm-mm. Ya, Pak. Harus sekarang ya, Pak. Nanti kalau saya ada pasien gimana, Pak? Ya, Ya, Pak. sebisa Saya- mungkin Iya, Pak. ya, Ngatur waktunya. gitu ya, Bu ya. Ya, disempatkan saja, Bu. Ya. Iya deh, Pak. Makasih, Pak. Oke, Bu. Apa ini, Feb? Kak mau tanya, Ya, Bu. durasi videonya berapa menit ya? Terserah, Bu. Bu Dian, terserah durasinya, terserah mau berapa menit, tapi nanti kita tonton semua. Jadi Sedikit-dikit berapa ya Pak? 15? 2? ya sedikitnya 5 menit. Sorry, jangan lama-lama juga. Sedikitnya 2 menit, Bu. Paling minimal 2 menit video. Oh, oke Pak, terima kasih Pak. Kalau mau panjang ya silahkan. Bu Pinda kenapa, Bu? Ya. Mic-nya masih belum dibuka, Bu. Ya, Pak Joni Wijaya milih teori belajar apa? Adapun teori belajar yang belum, teori belajar menurut pandangan Kristen. Joni, teori belajar menurut pandangan Kristen ya. Apakah setuju? Joni? Pak, saya lagi di jalan, Pak. Oh, lagi di jalan. Oke, nanti tolong dibuat. Joni, tolong dibuat teori belajar menurut dalam pandangan Kristen. Oke ya. Silakan Bapak Ibu. Dibuat tugasnya.
Halo Pak. Halo, salam ya. Kenal, Bu? Ya Pak, saya izin keluar ya Pak, soalnya HP saya tidak bisa merekam selama ada panggilan di Meet. Oke. Sekitar berapa menit lagi ya? 18 menit lagi boleh balik ya. Ya, terima kasih Pak.
Oke, Bapak Ibu, bagaimana waktunya? Sudah selesai? Apakah sudah ada yang di-upload ke YouTube, Bapak Ibu? Halo, salam Bapak Ibu. Masih membuat YouTube kah? Shalom Pak. Ini tadi Iya. sempat video kan, cuman videonya terpotong-potong jadi harus ngulang lagi Mas belum selesai. Ya, nggak apa-apa, silakan dulu. Ya. Kerjakan dulu, saya tunggu ya. Iya Pak, terima kasih. Gimana Bu Elizabeth? Apakah sudah selesai? Selamat malam. Malam Bu, gimana Bu? Videonya sudah selesai? Walaupun sangat-sangat sederhana, masih dalam proses belajar. Saya kirim kemana Pak Tami? Boleh ke chat, di chat aja Bu, biar saya save langsung Bu. Oh Di baik, chat. baik. Enggak, nanti kita Baik. subscribe ya. Ke chat sini. Iya, ke WA. Bukan Di ke chat. bukan ke WA ya dibagikannya. Boleh ke WA. Oh ini ya nomor Bapak ya, Bapak. 0857 ya. Oh ya, baik, baik. Sebentar, Bapak. Mantap nih. Jadi lewat YouTube ini proses belajar mengajar Bapak Ibu ya bisa dilihat anak cucu nanti. Ini loh dulu waktu belajar teknologi pendidikan sama Pak Tommy. Oke ya. Bu Temi gimana sudah Bu Temi? Di ini Bu, boleh di WA, boleh di sini juga boleh. Saya kirim. Nah, ini telah hubungi semua. Ya. Boleh lewat WA. Kita mau nonton nih sama-sama. Nonton bareng yuk. Di chat ketumpuk kayaknya Bu. Oh ini ada. Ada. Oke, kita lihat yuk sama-sama. Kita subscribe channelnya Bu Temi ya. Berikut adalah channelnya Bu Temi. Saya langsung subscribe saja. Kita lihat presentasi dari Bu Temi. Bentar. Bentar ya, saya siapkan dulu. Dan saya setel, Bu Temi izin setel boleh? Ya Bu Temi ya. Oke. Oke, saya share. Share screen. Nah, ini.
Oke, luar biasa loh Bu Temi, apa namanya, YouTube-nya ya. Saya langsung subscribe ya Bu. Nah, boleh ya. Nah, ini subscribe Bu Temi mana ya? Saya kasih jempol, subscribe juga. Mantap lah. Nah, sudah layak untuk menjadi YouTuber terbaru ya Bu ya. Oke, lanjut lagi ke Bu Elizabeth, tadi WA ke saya. Teori apakah ini, waduh ini kayaknya dibantu suami tercinta nih. Kita coba lihat ya, apa namanya, proses recordingnya tadi ya. Bentar, ini dia. Pak, Ya, maaf nanya. Ini saya sudah habis ngerekam, kirimnya kemana ya? Linknya yang mana ya? boleh di chat, boleh di handphone saya, boleh terserah. Oh, langsung ke WA ya, Pak? Boleh WA, boleh di chat. Boleh. Oh ya, baik, Pak. Tapi nggak terlalu panjang ya, Pak, penjelasannya? Apa-apa Bu. Nggak apa-apa ya. Baik, Pak. Yang penting berani dulu ya Bapak. Ya, nah ini Bu Elizabeth sudah di saya subscribe Bu, izin saya kasih jempol juga. Iya. Sip, mantap Bu. Luar biasa loh Bu Elizabeth. Ya, terima kasih juga sama Bapak. Terima kasih Bapak. Ya, yang membantu mensupport ibunya. Oke, ada lagi Bapak Ibu ya, karena waktunya tinggal 8 menit lagi ya. Tujuan pembelajaran tadi adalah Bapak Ibu yang apa namanya, learning outcome-nya adalah membuat video ya dan diupload ke YouTube ya. Bapak Ibu boleh lihat setelah diupload boleh lewat WA 0857 165 340 ya, atau lewat chat ini. Kalau lewat chat ya sampai jam 8.40 saja, tapi kalau lewat WA boleh terserah Bapak Ibu ya. Saya sudah save 2 orang, Ibu Temi dan Ibu Elizabeth, sudah di subscribe dan sudah di like and subscribe. Luar biasa ya. Ngomong-ngomong Bapak Ibu ya, ini juga ada apa ini, channel YouTube saya. Kalau Bapak Ibu nggak kuliah, nah ini ya, nggak masuk kuliah, Bapak Ibu, saya upload materi kuliah dan juga perkuliahan kita hari ini kan direkam ya, jadi saya masukkan di YouTube gitu, jadi nggak ketinggalan. Atau mau coba lagi ya, nanti saya upload kuliah kita hari ini juga, boleh di like and subscribe juga Bapak Ibu ya. Nanti setiap materi kuliah saya akan upload, jadi ataupun pertemuan kita akan saya upload. Jadi Bapak Ibu kalau misalnya ketinggalan mau ngulang lagi bisa dicatat lagi, ini nggak ada yang ketinggalan ya gitu. Oke, waktu tinggal 6 menit lagi ya. Bu Temi, apakah bisa berdoa? Mic-nya apakah sudah sehat? Mic-nya sudah sehat. Coba dulu. Pak, kalau lewat di sini bisa Oh, bisa. Bisa ya, baik. Saya lewat HP aja, Pak. Oke, siap Bu. Ya, saya ada 2 device, ya. Sudah selesai untuk perkuliahan hari ini ya, Pak? Iya, sekarang sudah 19.35, jadi seperti apa? Kita kuliah kemarin ya Bu ya, nggak boleh lebih waktunya. Iya Pak.
Kalau Baik. lebih berarti saya gagal gitu kan strategi Oh. pembelajaran. Nah, Oh ya Pak, boleh tanya, ini sebenarnya kita kuliah itu di jam 6 atau 7.50 ya? Karena jam di jadwal semula kan 7.50. Tapi itu. iya, tapi last week kan memang jam 6. Maka saya tadi bingung jam 6 atau 7.50 sebenarnya, Pak. Oh, lebih baik jam 6 aja ya Bu ya. Soalnya kalau kemalaman nggak enak. Oh gitu ya, baik Pak. Takutnya Baik. kalau kita selesai sekarang kan kita masih ada waktu ya untuk Oke, pulang. baik Pak. Oke. Silakan Ibu. Wah, senang sekali ketemu Ibu Temi. Ibu Temi bisa udah sehat lagi, nggak bisu lagi nih handphonenya. Lewat handphone Pak. Di Iya, iya. laptopnya nggak tahu masih bisu aja, nggak tahu kenapa ini. Ada yang iya. Baik. Mari Bapak, baik. Mari Bapak Ibu kita akhiri perkuliahan hari ini dalam doa. Terima kasih Tuhan Yesus untuk perkuliahan pada malam hari ini Tuhan. Kami benar-benar mendapatkan sesuatu yang luar biasa, pembelajaran yang akan sangat berguna di dalam pelayanan kami, di dalam pengajaran kami Tuhan. Tuhan, Engkau berkati Pak Tommy, dosen kami, yang telah memberikan semua ilmunya pada kami Tuhan. Engkau tambah-tambahkan hikmat, akal budi kepada beliau Tuhan. Engkau jagai kesehatannya, keluarganya, dan Engkau membuat apapun yang dikerjakan senantiasa berhasil. Dan kami juga berdoa lepas pribadi Tuhan, kiranya Engkau tolong kami untuk lebih dapat memahami pelajaran apa yang kita dapatkan pada hari ini. Terima kasih Tuhan, kami mau menyerahkan aktivitas kami selanjutnya dan istirahat kami malam hari ini hanya di dalam tangan-Mu. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Terima kasih Bapak Ibu semua. Kita foto dulu boleh? Ya, mohon untuk on cam Bu Kinda, Bapak Joni, Bu Deborah, dan ya, oke, kita foto dulu. Ya, apakah sudah bisa on cam Bu Kinda dan Pak Joni? Oke, nggak apa-apa. Wah, lagi mengendarai motor, hati-hati Pak. Oke, 1, 2, 3. Oke, terima kasih Bapak Ibu. Saya kirim kemana ya? Di sini ya. Bisa ya? Oh, nggak bisa lagi. Kontrol V. Waduh. Oke, saya kirim fotonya. Oke, saya terima kasih Bapak Ibu. Saya kirim ke Pak Tentus saja. Tentus. Oke, terima kasih Bapak Ibu untuk perkuliahan hari ini. Tuhan memberkati. Terima kasih Pak Tommy. Terima kasih. Selamat malam, Terima Bapak. kasih banyak Ya, Pak Terima kasih Tommy. Pak Tommy. Tuhan Yesus memberkati. Sampai ketemu teman-teman. Shalom. Iya Bu, sampai Shalom. ketemu lagi.